A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabi rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu, juga keluarganya. Ketemu lagi, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, kita akan mengikuti perkuliahan semester antara dengan mata kuliah yang saya ampu adalah farmasi fisika. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan memaparkan sedikit terkait teknis pelaksanaan farmasi fisika selama kuliah semester antara secara daring atau online. Materi untuk pendahuluan itu ada kontrak kuliah dan ada pendahuluan. Pendahuluan sendiri nanti isinya seputar review materi-materi kuliah yang akan kita pelajari selama semester antara. Baik, kita yang pertama. Untuk peraturan perkuliahan semester antara tahun ajaran 2019-2020, seluruh aktivitas perkuliahan akan dilakukan melalui laman ikuliah.unisba.ac.id yang semester lalu mungkin kalian semua sudah melakukan semester pertengahan ya, karena semester lalu itu sebelum pandemi masih pertemuan langsung. Setelah UTS saya ingat kita semua beralih ke online. Jadi harapan saya semuanya sudah terbiasa dengan metode ini. Ya baik, yang pertama pastikan nanti saudara mengisi absensi kehadiran perkuliahan di halaman tersebut. Jadi nanti proses pengisian absensi itu ada dua. Yang pertama, absensi kehadiran perkuliahan yang diisi oleh semua mahasiswa yang nanti akan menandakan kalian hadir atau tidak. Kemudian saya telah siapkan juga di setiap pertemuan itu ada form verifikasi kehadiran mahasiswa berupa tautan, bentuknya Google Form. Nah, ini hanya diisi oleh ketua kelas saja. Jadi tolong setiap kelas tentukan ketua kelasnya siapa. Jadi sekali lagi, ada 2 kali absensi. Yang pertama itu absensi untuk seluruh mahasiswa, jadi setiap mahasiswa harus absen. Ini laporannya nanti ke universitas, kenapa ada 2. Yang kedua, laporannya untuk ke fakultas. Nah, ini cukup ketua kelas saja. Kemudian setiap pertemuan tolong perhatikan instruksi yang tersedia di sana. Apakah nanti bentuknya ada tugas atau ada kuis, atau mungkin nanti jika waktunya cocok kita ada forum. Kemudian untuk materi perkuliahan insya Allah semuanya akan berbentuk video dan tambahan mungkin bentuk slide yang kalau tidak ada perubahan slide-nya masih sama seperti slide-slide saya yang tahun lalu. Sepertinya kalian semua juga sudah punya. Setiap ada pertanyaan, jika memang medianya adalah forum, itu bisa ditanyakan langsung, atau meskipun perkuliahan sudah selesai, kalian bisa tanya melalui WhatsApp ke nomor saya. Begitu untuk peraturan perkuliahan. Kemudian kita masuk ke kalender akademik. Perkuliahan semester antara insya Allah akan diselenggarakan mulai besok. Mulai hari ini berarti ya, tanggal 9 bulan 7 sampai dengan tanggal 27 bulan 8. Perkuliahan sebenarnya harusnya dimulai dari tanggal 6, cuma karena ada perbaikan sistem di kuliah Unisba, jadi perkuliahan diundur mulai hari Kamis. Alhasil, jika diperhatikan, yang harusnya hari Senin itu ada perkuliahan, maka diganti hari Sabtu tanggal 18. Untuk materinya itu urut saja sesuai silabus. Jadi tolong perhatikan, jangan sampai kelewat.
Ya, jangan sampai ingatnya cuma Senin Kamis yang reguler, tapi nanti ada satu kali penggantian hari Senin yang tanggal 6 itu di hari Sabtu tanggal 18. Jadi susunan perkuliahannya seperti ini. Ada 14 pertemuan semuanya, dimana nanti di setiap pertemuan setelah pertemuan ketujuhnya itu ada UTS, setelah pertemuan ketujuh setelah UTS itu nanti ada UAS. Ya, baik. Berikutnya, nah ini silabus perkuliahan masih sama dengan silabus ketika semester reguler. Ada pendahuluan, wujud zat, larutan dan kelarutan, ada 1 dan 2, stabilitas obat 1 dan 2, kemudian pertemuan terakhir untuk materi UTS adalah ulasan materi UTS. UTS insya Allah di tanggal 30, di jam kuliah yang sama sesuai jam kuliah masing-masing. Kelas A dan kelas B itu nanti jamnya berbeda. Kemudian untuk pertemuan ke-8 difusi dan disolusi, kemudian ada fenomena tegangan permukaan, ada surfaktan, sistem dispersi, emulsi, suspensi, ada 1 dan 2, viskositas dan rheologi, dan terakhir adalah ulasan materi sebelum kita akan melaksanakan UAS di hari Kamis tanggal 27. Ini untuk silabus perkuliahan, jadi tidak perubahan antara semester antara dengan semester reguler ketika kalian mengambil semester panjang. Kemudian untuk komposisi nilai itu pun masih sama. Jadi ada presentasi untuk kehadiran 10%, kuis 15%, tugas 10%. Untuk ujian dua-duanya 30% dan sisanya itu 5% nilai lain untuk menutupi kekurangan. Dan untuk angka mutu ini juga masih sama, standar yang telah ditetapkan oleh universitas. Jadi kalau memang UTS dan UASnya sudah bagus dan ditambah kalian kehadiran 100%, kalian sudah punya simpanan 70% untuk nilai akhir. 70 itu berarti sudah berada di antara rentang nilai mutu B+. Ini untuk literatur masih sama, jadi buku wajibnya adalah yang buku Sinko, pengarangnya Sinko, buku Martin Farmasi Fisika dan Ilmu Farmaseutik. Ya, baik, kita masuk di slide terakhir untuk pertemuan pertama. Saya di sini akan memberikan pengantar atau pendahuluan terkait materi-materi yang akan kita pelajari selama perkuliahan farmasi fisika supaya merefresh kembali, mereview. Yang pertama itu wujud zat. Di sini kita semua akan mempelajari perubahan fase suatu zat dari padat, cair, dan gas. Kemudian yang penting dari wujud zat, kalau kalian ingat yang biasanya memang selalu keluar di ujian saya, itu adalah pemahaman kalian terkait dengan diagram 3 fase. Setelah paham, kemudian mengaplikasikan diagram 3 fase itu ketika kita menginginkan suatu kondisi zat, wujudnya tertentu berubah menjadi wujud tertentu. Misal kondisi suatu zat itu zatnya zat padat tapi tidak tahan pemanasan, jadi untuk merubah wujudnya menjadi wujud cair hanya bisa dipengaruhi oleh faktor tekanan. Nah, gitu. Jadi diagram 3 fase itu sumbu X nya itu suhu, sumbu Y nya itu tekanan. Jadi tidak selamanya atau tidak melulu perubahan fase itu mengikuti atau mengatur suhu saja. Ini wujud zat. Kemudian untuk pertemuan kedua dan ketiga juga 5 dan 6 ini prinsipnya semua adalah hitungan, dan ini yang memang menjadi bobot terbesar ketika ujian. Jadi materi UTS itu memang
90% hitungan hanya wujud zat saja yang sifatnya hafalan atau pemahaman. Meskipun begitu, untuk kelarutan dan stabilitas obat yang berupa hitungan, ini bukan berarti kalian juga metode belajar menghafal seperti selalu saya ingatkan di kelas. Jangan menghafal hitungan, tapi pahami sehingga kalian nanti kalau sudah paham, saat mengerjakan itu bisa jalan sendiri. Kalau bahasa saya dulu ikro. Jadi data itu bisa diajak bicara, kalian baca, ajak dia bicara, maka data akan memberikan informasi. Untuk larutan dan kelarutan 1 dan 2 ini nanti pada akhirnya ada 4 tipe perhitungan yang akan kalian pelajari. Kalau masih ingat, ada PHP, menghitung menghitung kelarutan yang mampu diberikan kepada suatu zat aktif pada pH terendahnya. Jadi pada pH terendah berapa suatu zat aktif masih mampu larut. Seperti yang kita tahu, pH itu mampu mempengaruhi tingkat kelarutan suatu zat aktif. Kemudian ada perhitungan konstanta dielektrik. Ini juga sama, karena topiknya larutan dan kelarutan. Jadi apa yang kita lakukan ketika kita berhadapan dengan suatu zat aktif yang sukar larut di dalam air. Jadi pelarut tanpa diberitahu itu adalah air. Kenapa ini menjadi penting kita pelajari? Karena memang hampir 90% zat aktif itu bentuknya padatan, dan 90% padatan itu sukar larut di dalam air. Sedangkan media pembawa yang paling universal dan paling mudah diterima oleh pasien, oleh kita manusia sebagai media pembawa atau pelarut itu adalah air. Kalau terlalu banyak minyak, tingkat keterimaan obat yang menggunakan media pembawa air, minyak itu jauh lebih rendah dibanding air. Karena manusia itu lebih mudah meminum air daripada ketika disuruh meminum minyak. Konstanta dielektrik ini peristiwanya kosolvensi, yaitu kita menambahkan pelarut pendamping, istilah saya, untuk menambah kemampuan pelarut utama dalam kemampuannya yang terbatas melarutkan suatu zat aktif. Jadi ketika kita berhadapan suatu zat aktif yang suka larut di dalam air, kita minta bantuan pelarut lain, di mana zat aktif tersebut punya kemampuan jauh lebih baik mudah larut di dalam pelarut yang nanti mendampingi air ini, sehingga peristiwa ini disebut kosolvensi. Solven itu pelarut, kok itu pendamping kalau saya mengartikannya. Jadi ketika contoh misalkan suatu zat aktif lebih mudah larut di dalam alkohol ketimbang dilarutkan di dalam air, maka kita minta bantuan alkohol untuk membantu proses pelarutan zat aktif tersebut di dalam air yang rendah. Kemudian ada perhitungan yang tadi PHP, itu menghitung kemampuan melarut suatu zat aktif pada pH terendahnya berapa. Yang kedua itu konstanta dielektrik, peristiwanya kosolven. Yang ketiga itu perhitungan kapasitas dapar. Perhitungan kapasitas dapar ini yang nanti aplikasinya kita bisa mengetahui ketika kita mencari pasangan buffer atau penyangga yang cocok, sehingga ketika kita dapat pasangan yang cocok itu, kita bisa mengetahui kemampuan atau kapasitas dapar atau buffer ini atau larutan penyangga ini dalam melarutkan. Jadi secara teoritis yang sudah diteliti oleh banyak peneliti pendahulu, kelarutan itu akan maksimal ketika pH sama dengan pKa-nya.
pH itu yang dituju, pK itu konstanta dari buffernya ya. Jadi kalau asam itu pKa, kalau konstanta asosiasi diasosiasi dari asam, kalau pKb itu konstanta diasosiasi dari basa. Jadi ketika kita mau menuju pH tertentu, ketika kita menginginkan kelarutan yang maksimal, maka carilah dapar dengan pH pKa atau pKb-nya mendekati pH yang dituju. Nah, itu kapasitas dapar. Jadi kita akan mengetahui kemampuan dapar yang kita pilih ini mampu melarutkan seberapa jauh. Kemudian ada yang terakhir itu perhitungan isotonis. Perhitungan isotonis ini aplikasi yang paling dibutuhkan ketika kalian menguasai perhitungan ini adalah ketika membuat sediaan-sediaan steril seperti obat tetes mata, injeksi. Nah, isotonis ini asal kata dari tonus atau tekanan, iso itu sama. Jadi kita membuat suatu sediaan steril itu harus tekanannya sama dengan tekanan tubuh. Jadi ketika kita tidak memperhitungkan isotonis saat membuat sediaan steril, itu pasti akan menghasilkan sakit yang luar biasa. Itu untuk larutan dan kelarutan. Jadi sekali lagi ada 4 perhitungan, ada kemampuan suatu zat aktif melarut dalam pH terendahnya, kemudian ada konstanta dielektrik, ada kapasitas dapar, dan ada perhitungan larutan isotonis. Kemudian untuk yang kelima dan keenam, ini yang menantang, perhitungannya memang panjang, tapi kalau paham sebenarnya kalian tidak perlu menghafal, tapi perhitungan itu akan jalan sendiri. Prinsipnya stabilitas obat ini adalah menghitung suatu zat aktif itu kapan terurainya, sehingga ketika kita punya data dia terurainya mengikuti order tertentu, kita jadi bisa mengkalkulasi atau memprediksi dia nanti akan kadaluarsa kapan. Jadi kadaluarsa dalam farmasi itu secara perhitungan adalah ketika suatu zat aktif potensialnya menurun 10%. Jadi dari 100 tinggal 90. Ketika suatu zat aktif memiliki potensi tinggal 90 atau sudah terurai 10%, zat aktif tersebut sudah dinyatakan kadaluarsa. Jadi ketika memahami konsep stabilitas, yang kepikiran oleh kita berarti adalah berubah. Jadi yang dikatakan stabil itu dia tidak berubah atau tetap. Ketika dia sudah berubah, berarti kita sudah berbicara proses atau fase terurai. Jadi sekali lagi, konsep stabilitas itu adalah tetap tidak berubah. Untuk menghitungnya bagaimana? Kebalikannya. Seberapa cepat atau seberapa lambat dia terurai. Itu untuk materi UTS. Kemudian untuk materi yang setelah UTS ada difusi disolusi. Ini nanti kita mempelajari bagaimana proses perpindahan suatu zat aktif melintasi suatu membran dan proses beda kelarutan antara kelarutan dengan disolusi ya. Kalau kelarutan itu satuannya gram per mili, jadi berapa gram butuh larut di dalam 100 ml air misalkan. Jadi dalam 100 ml air akan mampu melarutkan berapa gram suatu zat aktif, itu kelarutan. Kalau disolusi bobot per waktu. Jadi dalam satu waktu dia mampu larut berapa banyak bobotnya. Jadi sekali lagi, kalau larutan satuannya gram per mili atau bobot per volume, kalau disolusi bobot per waktu. Karena disolusi berbicara tentang laju atau kecepatan. Ini nanti aplikasinya
dalam dunia farmasi ketika nanti untuk di Paset itu ketika kalian nanti praktikum teknologi sediaan solida, yaitu uji disolusi pada sediaan tablet. Fenomena tegangan antar muka, surfaktan, sistem dispersi emulsi dan suspensi ini satu rangkaian di mana ketika kita memahami fenomena tegangan antar muka, kenapa minyak dan air tidak mau bercampur, kenapa benda padat yang sukar larut dalam air itu mengendap, itu fenomena yang sebetulnya aplikasinya nanti kita akan temukan ketika kita memformulasikan suatu sediaan farmasi, seperti zat aktifnya minyak, tapi kalau minum minyak tingkat keterimaan di pasien itu rendah, kita tetap harus memberikan pembawanya adalah air. Nah, disitulah tugas kita membuat minyak mampu terdispersi atau tersebar merata di dalam medium air sebagai pembawa. Jadi tidak mungkin kita minum sediaan yang zat aktifnya minyaknya ngambang di atas. Dibantulah dengan surfaktan, surface active agent. Nah, ini senyawa atau bahan yang mampu menjadi jembatan antara terpisahnya minyak dan air atau dengan padatan yang sukar larut di dalam air. Emulsi dan suspensi itu adalah sistem heterogen yang berupa percontohan dari adanya tegangan permukaan. Jadi kalau tidak ada tegangan permukaan, sediaannya itu adalah sediaan larutan sejati. Jadi ketika tidak ada tegangan sama sekali, itu kita bisa putuskan bahwa zat aktif tersebut larut sempurna. Nah, ketika dia tidak mampu larut atau tidak mampu bercampur, terbentuklah sistem heterogen atau sistem dua fase atau lebih. Viskositas seriologi, ini nanti kita akan mempelajari tentang sifat alir yang datanya dibutuhkan adalah data viskositas dari suatu sampel. Viskositas itu sendiri adalah suatu nilai yang kita dapat peroleh menggunakan viskometer dengan prinsip berapa sih nilai suatu larutan ketika dia menolak dirinya untuk ditumpahkan atau mengalir. Nah, itu viskositas ya. Jadi beda dengan kekentalan. Kalau kekentalan itu bahasanya kualitatif, kalau viskositas itu bahasanya kuantitatif. Jadi suatu nilai resistensi atau menolaknya suatu zat cair untuk mengalir atau untuk ditumpahkan. Baik, itu kira-kira untuk mengingatkan kembali materi-materi yang akan kita pelajari insya Allah selama kuliah semester pendek mata kuliah farmasi fisika. Semoga semuanya sehat selalu, dapat mengikuti perkuliahan sampai akhir. Sementara dari saya seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata. Ketemu lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.